Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yakni ingin memaparkan presentasi daripada makalah dan PPT kami yang berjudulkan mengenai percobaan atau pogging attempt dan penyertaan deal naming. Baik, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama M. Ilmiawan dengan NIM 1520054, kemudian Adinul Fuadi Yusuf NIM 1520055, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Bagastio Nugroho, NIM 1520056. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yakni dasar hukum percobaan. Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini terdapat beberapa teori, yaitu teori subjektif, yaitu teori dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Teori objektif, yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya. Kemudian yakni perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi dua, yaitu teori objektif formil dan teori objektif material. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dasar teori dipidananya percobaan. Yang pertama yaitu teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang objektif dan teori percobaan yang subjektif. Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa ajaran yang subjektif menitik beratkan pada subjek, yaitu maksud perseorangan atau individu. Ajaran objektif mementingkan objek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Menurut teori percobaan yang objektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan daripada hukum. Selanjutnya yaitu jadi teori percobaan yang objektif ini terutama melihat pada perbuatan yang bersangkutan sekalipun belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi telah membahayakan kepentingan hukum. Mengenai teori percobaan yang subjektif dikemukakan oleh Jan Remeling bahwa teori ini titik berat penekanannya pada niatan pelaku. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kami dari kelompok 8. Dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang unsur-unsur percobaan. Jadi, cakupan syarat percobaan dalam ketentuan pasal 53 KUHP pidana meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu adanya niat atau foreman, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga arti pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Kemudian jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara lain, yang pertama itu pengunduran diri secara sukarela, yang kedua itu penyesalan, kemudian berikutnya di dalam beberapa literatur yang membahas tentang percobaan ada suatu istilah yang disebut dengan undequillig pogging, adalah suatu perbuatan meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Akan tetapi oleh karena suatu hal bagaimana perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Ada dua hal yang mengakibatkan tidak
sempurnanya percobaan tersebut. Yang pertama itu karena alat sarana yang dipergunakan tidak sempurna, dan yang kedua objek sasaran tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu ada dua macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak, absolut, dan tidak sempurna secara nisbi atau relatif. Percobaan yang tidak mampu karena alatnya, MVT membedakan antara lain itu yang pertama tidak mampu atau mutlak, yaitu bila dengan alat itu tidak pernah mungkin timbul delik selesai. Dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. Mr. Carney memberi contoh, meracuni dengan air kelapa. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai karena justru hal ihwal yang tertentu dalam mana si pembuat melakukan perbuatan, atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berbeda. Selanjutnya, dasar hukum pernyataan. Wujud atau bentuk dari penyertaan deal naming, yaitu turut melakukan manipulation dan pembantuan yang dikandung dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi: 1. Dihukum sebagai yang pertama dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu 1. Mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Yang kedua, mereka dengan pemberian janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan menimbulkan kesalahpahaman, atau dengan memberikan kesempatan. Yang kedua, mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindak-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain. Berikut akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi: 1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. 2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 pembagian besar, yaitu 1. Pembuat, yang kedua pembantu. Sekian itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Adinul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ilmiawan. Selanjutnya adalah pandangan ahli terkait penyertaan. Menurut Projodikoro, bahwa dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP diadakan 5 golongan peserta delik, yaitu yang pertama yang melakukan perbuatan, yang kedua yang menyuruh melakukan perbuatan, yang ketiga yang turut melakukan perbuatan, yang keempat yang membujuk supaya perbuatan itu dilakukan, yang kelima yang membantu perbuatan. Namun menurut Susilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah yang pertama yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, dan yang ketiga yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Kemudian tutur serta dan penganjuran. Mengenai tutur melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi pasal 55 KUHP yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Sub 1E, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Kemudian sub 2E, orang dengan pemberian, perjanjian, salah mengakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk
untuk melakukan suatu perbuatan. Poin kedua, tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2E itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Kemudian bunyi pasal 56 KUHP, yaitu dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Poin 1, barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.